Hari ini, dunia menyaksikan tangan Tuhan bergerak melalui sejarah dan peristiwa manusia. Houthi, kelompok yang menebar teror dan menentang umat pilihan Tuhan, kini merasakan akibat dari setiap langkah jahat yang mereka ambil Israel, melalui presisi dan keberanian, menargetkan para pemimpin Houthi, dan dalam beberapa jam terakhir, 12 tokoh senior mereka tewas, termasuk mereka yang menjadi otak dari setiap serangan rudal dan drone yang menghancurkan wilayah sipil. Pemakaman mereka menjadi saksi bisu dari ketakutan dan kesedihan yang membayang di setiap sudut Sanaa. Namun ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah panggilan rohani bagi dunia. Firman Tuhan berkata di Yehezkiel 38 ayat 22 berkata, "Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia." Ayat ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi menunjukkan bagaimana Tuhan menegakkan keadilan bagi mereka yang menabur kehancuran. Houthi adalah gambaran nyata dari bangsa yang menentang kehendak Tuhan, dan setiap rencana jahat mereka kini hancur di hadapan mata kita. Seperti yang tertulis di Yesaya 14 ayat 26, "Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa Israel hanyalah alat dalam tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan." Para pemimpin Houthi merasa kuat, tetapi kekuatan mereka adalah bayangan sementara dibandingkan kehendak Tuhan yang kekal. Dalam Habakuk 26-7, Tuhan menegaskan, "Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka?" Kita melihat ini terbukti nyata di Sanaa saat ini. Inilah saat ketika dunia harus membuka mata bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan namanya dinajiskan oleh mereka yang menabur kebencian. Bagi kita yang menonton dari jauh, peristiwa ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran dan iman. Amos 5 ayat 24 berkata, "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Houthi dan semua yang menyerang Israel adalah contoh bagaimana ketidakadilan akan digulung oleh kekuatan Tuhan. Kita dipanggil untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, menolak jalan-jalan jahat, dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Lebih dari sekadar berita, ini adalah pelajaran rohani. Israel menunjukkan kepada dunia bahwa tindakan tegas dapat menghentikan kebiadaban. Tapi lebih penting lagi, ini adalah pengingat bagi setiap umat pilihan Tuhan bahwa pertolongannya nyata. Dalam Zakaria tertulis, "Tuhan yang telah memanggilmu adalah Ia yang mengampuni engkau, Ia yang menjaga engkau." Saat Houthi terkapar, ini bukan kebetulan, tetapi bukti nyata tangan Tuhan melindungi umatnya. Hari ini, kita diingatkan untuk tetap setia, untuk hidup benar, dan untuk selalu mengandalkan tangan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan. Dalam Yeremia 51 ayat 20, Tuhan berfirman, "Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau, aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Israel adalah senjata pilihan Tuhan untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan mereka yang menentangnya." Houthi hanyalah contoh bagaimana bangsa dan pemimpin jahat akan tersingkap dan runtuh di hadapannya. Kita harus belajar dari peristiwa ini, memperkuat iman, dan berdiri teguh di sisi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 13, "Tuhan keluar seperti pahlawan, Ia mengamuk seperti pejuang untuk menegakkan kebenaran. Tidak ada yang tersembunyi dari tangan Tuhan, dan setiap kejahatan akan menerima balasannya." Houthi mungkin merasa kuat, tetapi kekuatan mereka hanya sementara. Israel hanyalah alat, sedangkan tangan Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Dunia menyaksikan bagaimana keadilan berjalan, dan bagaimana Tuhan menegakkan namanya. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika
1 ayat 6 dan 7. Tuhan akan membalas mereka yang menindas dan memberikan penghiburan kepada kita yang menderita. Inilah pesan Tuhan untuk semua umat-Nya. Berdirilah dalam kebenaran dan jangan takut menghadapi kegelapan. Hari ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Houthi yang menabur teror kini terkapar, dan dunia menyaksikan bahwa keadilan Tuhan nyata dan berjalan dengan tepat. Mari kita belajar dari peristiwa ini, memperkuat iman, dan tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan jahat akan bertemu akibatnya, dan setiap umat pilihannya akan dilindungi dengan kuasa yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal.
Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.